kaway kali ya mga kuwan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Khairuddin, yang terhormat Ustadz-Ustadz yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat Al-Al'ah, yang terhormat teman-teman seperjuangan yang insya Allah saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Nabi, kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Dan terpenting, nikmat kita masih dibiarkan bernapas, masih dibangunkan dari tidur kita, sehingga kita masih bisa berkumpul di depan gedung Tunisia yang insya Allah anak banggakan. Afwan, baik. Tak lupa pula kita berselawat berserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman kejahilian menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan terang benderang yang insya Allah kita nikmati pada saat ini dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saya judul tausiana, yaitu tanda-tanda kenabian Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah memperlihatkan keistimewaannya yang sangat luar biasa. Di umur 5 bulan dia sudah bisa berjalan. Di umur 9 bulan dia sudah pandai berbicara. Dan bahkan di umur 2 tahun dia sudah pandai, dia sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah mengembala kambing. Karena itulah dia harus dikembalikan kepada ibunya. Dengan berat hati Halimah mengembalikan anak asuhnya yang membawa berkah itu. Sementara Aminah berbahagia karena melihat anak yang telah kembali dengan sehat dan segar. Akan tetapi tidak berapa lama Nabi Muhammad SAW diasuh kembali oleh Halimah karena terjadi wabah penyakit di kota Mekah. Tidak Halimah, tidak anak-anaknya sering melihat keajaiban-keajaiban di sekitar Nabi Muhammad SAW. Anak-anaknya sering berkata, banyak yang memberi salam kepada Muhammad SAW yang berbunyi, Assalamualaikum ya Muhammad. Padahal tidak ada orang di situ. Dalam kesempatan lain, anak-anak Halimah berlari sambil menangis, mengadukan kepada ibunya. Ia melihat 2 orang bertubuh besar, berpakaian putih, menangkap Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Halimah pun segera menyusul Nabi Muhammad SAW. Saat ditanyai, Nabi Muhammad SAW menjawab, ada 2 malaikat yang turun dari langit. Mereka memberiku salam, membaringkanku, membuka bajuku, membelah dadaku, membasuhnya dengan air yang mereka bawa, lalu menutupnya kembali tanpa aku merasa sakit. Halimah pun sangat gembira melihat keajaiban-keajaiban yang berada di sekitar Muhammad SAW. Namun akan tetapi karena ekonomi keluarga Halimah yang semakin melemah, Nabi Muhammad pun harus dikembalikan kepada ibu kandungnya di Mekah. Dalam usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim piatu. Aminah meninggal setelah mengajak Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam ayahnya. Aminah meninggal. Setelah Aminah meninggal, tanggung jawab Nabi Muhammad SAW diberikan ke kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi Abdul Muthalib pun meninggal
sehingga tanggung jawab pemeliharaan Muhammad SAW diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Di usia umur 12 tahun, Abu Talib mengkabulkan permintaan Muhammad SAW, yaitu ikut serta dalam kafilah saat dia memimpin rombongan ke Syam. Namun saat itu juga terlihat keajaiban Muhammad SAW, tanda-tanda kenabian Muhammad SAW, yaitu segumpal awan menaungi Muhammad SAW, sehingga terik matahari yang membakar kulit tidak dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu menarik perhatian seorang pendeta Kristen yang bernama Buhairah di atas ziarahnya di Busra. Ia menghafal betul dalam kitab Taurat dan Injil. Hatinya bergetar. Ia melihat seorang anak dalam kafilah itu yang terang benderang sedang mengendarai kuda. Lalu pendeta Kristen itu menyongsong iring-iringan kafilah Nabi Muhammad SAW. Ia mengajak kafilah Muhammad SAW ke tempat perjamuan makan. Setelah bercerita bersama Abu Talib dan Muhammad SAW sendiri, pendeta Kristen itu semakin yakin bahwa anak yang bernama Muhammad SAW ini adalah calon nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu, keyakinan itu semakin dipertegas. Lalu pendeta Kristen itu berkata, "Saya harap Tuhan menjaga anak ini dengan hati-hati. Saya yakin anak ini adalah Nabi akhir zaman yang ditunggu oleh seluruh umat manusia. Dan jangan sampai berita ini diberitahu oleh orang-orang Yahudi. Mereka telah membunuh nabi-nabi sebelumnya. Saya tidak mengada-ngada. Yang saya terangkan ini ada dalam kitab Taurat dan Injil. Semoga Tuhan selamat dalam perjalanan." Setelah mendengar nasihat dari pendeta Kristen itu, Abu Talib pun mensegerai urusannya di Suriah dan segera pulang ke Mekah. Di usia 20 tahun, Nabi Muhammad SAW mendirikan lembaga Hilful Fudul yang bertujuan untuk orang-orang miskin, orang-orang teraniaya, karena saat itu di kota Mekah sedang kacau akibat perselisihan kaum Quraisy dan kaum Hawazin. Karena lembaga itu sifat-sifat kepemimpinan Muhammad SAW mulai tampak dalam keaktivitasannya dalam lembaga itu, dan di samping itu ikut serta dalam membantu paman dan berdagang. Nabi Muhammad SAW telah menjadi orang yang terpercaya. Relasi dagangnya telah tersebar dari mulut ke mulut, sehingga dia mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang tersinggung maaf dimaafkan. Ana masih belajar Ana masih belajar Kiai. Baiklah, untuk menutup acara ini, mari kita bersolawat bersama-sama karena kita merayakan Maulid